Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tentang dosen, tentunya buat teman-teman rekan dosen, yaitu saya akan mereview sebuah aplikasi baru khususnya di tempat saya di Provinsi Lampung, yaitu aplikasinya namanya Sikito. Jadi aplikasi Sikito ini baru di launching tadi pagi untuk BIMTEK-nya dan penginformasiannya. Apa itu Sikito? Sikito itu adalah sistem informasi kepangkatan jabatan fungsional dosen. Nah, nanti saya akan coba review. Saya juga belum mendaftar untuk sebagai bahan dokumentasi juga. Silahkan ditonton videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal kali ini, saya akan coba bukan menjelaskan sih sebenarnya, mereview. Kita coba mengutak-ngatik aplikasi baru namanya Sistem Informasi Kepangkatan Jabatan Fungsional Online untuk Dosen. Dan video ini mungkin kedepannya, khususnya di L2 Dikti, itu kepangkatan sudah tidak lagi menggunakan cara manual, tetapi menggunakan aplikasi ini. Nah, kebetulan di Provinsi Lampung, khususnya di kampus saya, itu baru saja semacam disosialisasikan aplikasi Sikito ini. Dan saya juga saat membuat video ini belum mendaftar. Jadi biar untuk dokumentasi dan untuk teman-teman juga bisa mempelajarinya. Tapi sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen. Oke, nah ini dia tampilan aplikasinya. Saya kurang tahu apakah di LL Dikti wilayah lain sudah menggunakan ini, karena kalau saya lihat dari domainnya itu masih LL Dikti wilayah 2 tempat saya bernaung, yaitu di Sumatera, Sumbaksel, dan Bengkulu gitu ya. Nah, kemudian ini aplikasinya teman-teman, di sini ada informasi, ada absensi peserta pengenalan aplikasi Sikito karena hari ini, pagi ini masih dalam proses sosialisasi. Kemudian ini registrasi admin PT aplikasi Sikito. Mungkin kalau kita klik, ini berfungsi untuk teman-teman registrasi. Oh, ini pakai Google Form rupanya registrasinya. Kemudian format surat tugas admin. Ini bagi administrator di kampus juga, materi sosialisasi Sikito dan pedoman serta form usulan JJA. Mungkin teman-teman dosen sudah memiliki persyaratan JJA untuk tahun 2020. Nanti silahkan di-download apabila misalnya ada perubahan atau hal yang lainnya. Oke, kita langsung masuk aja. Ini aplikasi Sikito. Sikito itu adalah aplikasi sistem informasi kepangkatan jabatan fungsional online. Jadi secara umum nanti kedepannya teman-teman dosen yang ingin mengajukan jenjang kepangkatan ataupun jenjang jabatan akademik itu tidak lagi menggunakan cara manual dengan mengumpulkan berkas yang banyak, tetapi hanya menggunakan satu aplikasi ini. Dan tahap ini, hari ini masih tahap versi pertama, mungkin ada semacam bug atau yang lainnya, dan mungkin itu jadi pembelajaran buat kita dan jadi masukan buat Sikitonya itu sendiri. Nah, di sini ada form masuk, ada username dan password serta ingatkan saya, serta di sini ada tidak punya akun, berarti kita harus daftar dulu. Kita masukkan atau kita klik daftar di sini. Nah, keywordnya atau kata kunci yang pertama harus memiliki NIDN, karena seorang dosen itu pasti memiliki identitas unik, yaitu NIDN yang tidak bakal dimiliki orang lain dengan nomor yang sama. Oke, saya masukkan NIDN saya. Oke, kemudian di sini ada button cek NIDN dan NIDK. Kita cek. Kalau misalnya nanti berhasil dicek, akan tampil data langsung yang mungkin terkoneksi sama database PD Dikti ya. Di sini ada kampusnya, NIDN-nya, dan namanya. Kemudian di sini ada keterangan, pastikan email dan HP yang diinputkan memang memiliki Anda dan bisa diakses karena password akan dikirimkan ke email dan nomor HP. Oke, berarti kita tidak diminta untuk membuat password. Password itu di-generate sendiri oleh adminnya si Sikito ini. Jadi kita membutuhkan masukkan email. Email ini yang aktif, yang bisa dibuka. Kalau bisa sih menurut saya email institusi ya. Jadi email institusi biar lebih lebih nge-branding kita gitu ya. Kemudian nomor HP-nya
Dan teman-teman, sekali lagi saya belum mendaftar, jadi mungkin nanti ada bug ya, kita sama-sama coba pecahi. Oke, silahkan mendaftar. Sudah masukkan email, sudah masukkan nomor HP yang aktif. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dari hasil yang kita lihat di sini ada keterangan bahwa terima kasih Anda telah berhasil mendaftar. Silahkan cek email untuk mengetahui password Anda. Cek juga folder spam jika ada di inbox. Jadi kita buka email. Nah, kita lihat emailnya di inbox. Kita dapat balasan dari aplikasi Sikitonya. Atau yang nggak ada di inbox mungkin masuk ke folder spam. Nah, kebetulan saya inboxnya masuk ke Sikitonya, masuk ke inbox. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada URL, NIDN, dan passwordnya. Dan passwordnya pastikan sudah disembunyikan, jangan sampai orang lain tahu gitu ya. Nah, silahkan klik login, kemudian mungkin copy saja passwordnya, paste, kemudian username-nya NIDN kita. Oke, kalau berhasil ini akan masuk. Nah, ini adalah sistem kepangkatan yang sudah ada. Nah, ini dia ada notifikasinya 2 menit yang lalu Anda mendaftar. Kemudian ada di sini ada dashboard. Mungkin ada penilaian, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjangan, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian ada profil kita. Nah, ini dia. Ini udah tersinkronisasi sama sister ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, mungkin silahkan hubungi operator dari sister Anda. Nah, kemudian di sini ada yang sudah warna abu-abu ini yang tidak bisa kita edit karena dia terkoneksi sama sister, kecuali email. Nah, ini ada kosongkan field password jika tidak ingin mengubah password. Nah, kita ubah aja passwordnya dengan password yang mudah kita ingat. Oh, saya ulangi, takut salah. Oke, kemudian nomor HP-nya, terus masukin foto. Nah, kalau sudah ketemu fotonya, silahkan kita pilih saja yang tidak terlalu besar filenya. Nah, karena data ini masih nggak sama, saya simpan dulu deh, biar fotonya masuk dulu. Karena ada jurusan saya yang berbeda, harusnya informatika, jadi sistem informasi. Kita coba sinkron data dulu ke sisternya. Jadi, teman-teman semua silahkan coba cross-check data-data sesuai dengan sisternya. Nah, ini berubah jadi teknik informatika. Kemudian fotonya nggak masuk ya. Coba saya ulang lagi. Saya simpan. Nah, sudah disinkron datanya. Kita coba cek yang lain. Di sini ada berkas pendukung. Berkas pendukung ini scan ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Kemudian di sini ada pilihan unggah berkas, berarti kita nguploadnya di sini. Tapi kalau ada URL-nya kita tinggal masukin di sini. Scan ijazah, scan abstrak tesis atau disertasi, scan surat keputusan pemberian tugas belajar, dan seterusnya. Ini semua berkas-berkas yang berhubungan sama pengajuan dari akademik kita. Kemudian di sini ada pendidikan jabatan saat ini, Jafung tujuan, ya tinggal pilihan aja, lektor, kepala, pangkat tujuan. Nanti kalau kita pilih lektor kepala, ya masuk ke sini klaim pendidikan. Nah, di sini kalau pendidikannya belum pernah diklaim, Pak, sebelum sama dengan pendidikan Pak sekarang, ini pilihnya yang ini. Kalau sudah diklaim. Kalau yang belum tinggal disesuaikan aja. Misalnya Bapak Ibu dulu pengurusan asisten ahli itu di S2, sekarang udah S3, pilihannya yang di sini. Kemudian selanjutnya adalah pengajaran. Nah, di sini banyak menu yang ada di PAK-nya, tinggal disesuaikan aja. Misalnya kalau
melaksanakan perkuliahan gitu ya, nama kegiatannya apa, tahun akademiknya, tim teachingnya, SKS-nya berapa, nanti unggah SK-nya, tinggal masukin ke situ. Kemudian penelitian juga seperti itu, ada buku referensi, monograf, book chapter, dan seterusnya, itu bakalan masuk di sini. Itu ya, banyak sekali yang disesuaikan, jadi yang dipindahkan dari panduan PAK kita ke sistem ini. Kemudian pengabdian juga, nanti tinggal pilih aja, misalnya mengikuti pelatihan minimal, ada formnya dan seterusnya. Penunjang juga seperti itu, tinggal masukin, pilih kategorinya, nama kegiatannya apa, tanggal mulai sampai nomor SK. Kemudian yang terakhir mungkin ini langsung masuk ke pengajuan. Nah, ini kan masih error karena saya belum memasuki pendidikannya, jadi nanti tinggal disesuaikan gitu ya. Dan terakhir kita logout. Jadi teman-teman, aplikasi ini untuk sementara saya rasa sangat bagus sekali ketika kita ingin melakukan pengajuan secara online kepangkatan. Dan sekali lagi ini khusus sepertinya masih di L2 Dikti, nggak tahu untuk teman-teman yang di LL Dikti yang lain. Tetapi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini sangat membantu kita, tetapi memang agak kerja keras karena kita akan mengumpulkan semua berkas-berkasnya dalam bentuk digital. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang belum mengumpulkannya, ya mulai dari sekarang untuk mengumpulkan digital. Mudah-mudahan dengan adanya sebuah sistem ini, tidak hanya sekedar sistem ini dibuat, tetapi sistem ini dapat berjalan dengan baik. Jadi biasanya kita ngurus jenjang akademik itu bisa sampai berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin ini dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu bisa keluar. Itu harapan kita. Karena apa? Secara konsep kalau kita menggunakan sebuah sistem, itu biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya lebih cepat dan prosesnya lebih cepat. Dan tidak ada lagi unsur-unsur yang lain yang akan berpengaruh sama jenjang akademik kita. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin kita review sebentar aplikasi ini. Mungkin nanti kalau sudah fix versinya, kita akan coba bahas satu persatu dari bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.